Baiklah, sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi permintaan dari panitia, mari kita mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Nabi Rake Sane Pakiran Ditya. Para pandita yang saya muliakan, para pinandita sekalian, Romo Mangku, Romo Dupun, apalah namanya, tingkat penyucian Kejati yang saya sucikan, para saudara sadulur, saudara-saudara semua, ya, yang saya cintai, angayu bahagia, rasa syukur yang mendalam, saya bisa hadir di tengah panjenengan semua untuk memberikan pengetahuan ya, tentang pelaksanaan upacara Atma Wedana yang semestinya Pitrayatnya judulnya ya. Karena ada rencana 2020 akan ada kegiatan Pitrayatnya tersebut, maka sebelum acara tersebut dilaksanakan, maka harus diketahui dahulu pengetahuannya seperti apa. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum saya lupa, ya, saya hadir di sini tidak lepas dari bantuan Pak Ketut Sania ya, pas beliau hadir bersama teman-teman yang memiliki kepedulian terhadap kondisi saudara-saudara Dharma yang berada di daerah Banyuwangi dan sekitarnya. Saya merasa bahagia. Terakhir saya sama Rake, sama Sewalake ya, mungkin sekitar 14 tahun yang lalu. Ya, jadi kehadiran saya ke Jawa ini malah saya lebih banyak ke daerah Karanganyar di Candi Lawu. Malah saya masuk Mojo Gedangan, Sumbersari, Kemuning, masuk sana. Bahkan sampai Kaliworo di Klaten, Boyolali. Selain itu juga saya masuk Sulawesi. Bahkan tanggal 20 saya harus ke Sulawesi Selatan. Kalau nggak ada ayatnya, saya mestinya purnama ini saya di Lubuk Siberuk, Sumatera Selatan. Jadwal saya penuh. Maka saya merasa berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan menjadikan diri saya sebagai alat dan instrumen bagi dirinya. Maka marilah kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, karena kita diberikan satu kekuatan, dan saya bahagia sekali. Saya merasa bahagia. Kenapa? Ketika saya lihat kalau perutnya sudah berisi, ekonominya sudah agak mantap, maka keimanannya bisa ditingkatkan. Karena saya rasakan kalau situasi sudah tenang, keamanan semua tenang. Karena waktu saya masih tugas di Sulawesi, saya pengalaman dulu sebelum kita masuk, karena sebentar kita bisa dialog panjang. 98 ketika Ambon luluh lantak, ya, yang disinyalir konon urusan SARA. Maka banyak orang-orang BBM, ya bukan BBM apa, bahan bakar minyak, Bugis, Buton, Makassar, balik kaunter ya, ke tanah Sulawesi kembali, ke Bugis, ke Buton, ke Makassar. Bayangkan mereka sudah hidup 500 tahun di sana, merantau, beranak pinak, sudah tidak tahu dari mana asal mereka, dari Sulawesi, yang penting se-Sulawesi. Hancur begitu saja dalam hitungan detik. Kemudian balik ke Sulawesi dengan membawa satu derita. Bahkan salah satu saudara kita dari Bali, istrinya Jawa, kerja di Transpak, tawakal, tabah, rajin berdoa, begitu yang disampaikan pada saudara kita yang itu kebetulan ditampung di campnya Transmigrasi Transito. Pak, Bu, sudah habis doaku, dia bilang.
Maka kalau doa saja sudah habis, itu sudah tidak ada harapan hidup lagi. Tapi kalau di sini bukan harapan hidup lagi, kalau sudah bawa kotak kecil mau selfie sama Romo tuh harapannya masih panjang gitu. Tepuk tangan dulu deh. Apalagi ada limpah ruah buah naga. Kalau sudah ada naga, maka di situ ada sumber kesuburan. Buahnya lagi tidak naganya. Ya, kalau naganya saja sudah sumber kesuburan, kalau buahnya apa? Kesuburan berlipat ganda ya. Bahkan di tempat saya nginep, saya nggak sempat bincang-bincang tadi pagi. Saya dengar katanya anaknya di Australia. Ya, mudah-mudahan generasi berikut kita betul-betul generasi yang bisa diandalkan untuk mempertahankan warisan leluhur kita. Hanya kita lah pewaris Nusantara. Terima kasih kembali tepuk tangan. Ini, jadi kita ini saudara tua sebenarnya dari semua saudara-saudara kita yang lain. Ya, tapi kita sering dilecehkan karena mereka tidak tahu. Wajar, tidak usah marah ya. Kita masih ingat dalam Kongres Agama nih, Miswanto ada tambah ini, bekas murid saya, tapi sekarang udah nggak jadi murid lagi karena bekas. Ini Romo, nih Poniman juga, ya mahasiswa saya. Lalu di pasca sarjana maupun di S1. Ya. Jadi ketika kita bicara masalah Hindu selalu mendapatkan cemoohan. Karena kita akan berbicara masalah hal-hal yang bersifat primitif karena menurut pandangan antropologi sebentar, karena saya tidak hanya bicara masalah keyakinan, saya bicara masalah keilmuan. Ada satu bijak mengatakan untuk memotivasi saudara panjenengan semua. Ketika Kongres Agama 1883 nggak salah di Chicago, ada tokoh besar India yang bernama Vivekananda. Ya, di situ dia memberikan sambutan bagaimana pandangan Hindu dan sebagainya. Ya. Berhadapan dengan agama-agama yang datang belakangan. Biasa agama datang belakangan mengaku dirinya paling canggih kan seperti itu ya. Padahal kalau anak belakangan muncul, orang tua duluan. Kalau nggak ada orang tua mana ada anak. Dihina dan sebagainya. Dibilang agama bumi, kita hal yang biasa itu. Memang agama harus dibumikan. Yang lain macam-macam sudah saya tidak mau sebut itu karena situasi radikalisme saat ini betul-betul muncul. Ditumpuklah kitab suci. Weda ditaruh paling bawah. Weda ditaruh paling bawah. Jadi pondasi kehidupan agama-agama yang ada memang Weda. Sanatana. Yang lain menganggap dirinya agama paling tinggi, berada di atas dengan simbol kitab sucinya ditumpuk. Weda paling bawah. Nih, saya berikan contoh begini. Ini kitab suci yang lain nih. Oke, dia boleh paling atas. Weda paling bawah, lembar kertas ini. Ditarik semua kitab suci, roboh ini yang di atas. Maksudnya dimengerti? Maka sekarang bangunlah Hindu sebagai pondasi Nusantara. Tepuk tangan lagi nih. Muncul ke permukaan kita dimasalahkan. Ya enggak? Tapi mari kita menjadi orang yang rendah hati. Bukankah lautan itu menjadi luas karena rendahnya? Ini filsafat yang harus dibangun. Nah, saudara-saudara sekalian, terkait dengan tema kita hari ini tentang Atma Wedana. Atma Wedana kan upacara penyucian kedua nih. Ya, kita masukkan aja pitrayatnya. Ya. Ketika kita bicara masalah pitrayatnya, berarti kita bicara masalah bagaimana mensucikan roh. Jadi upacara tentang roh. Ketika kita bicara tentang roh, sebenarnya kita sudah tidak lepas dari agama primitif religion menurut pendapatnya Bella. Apa itu? Paham animisme. Jadi animisme adalah cikal bakal semua agama-agama yang ada. Dinamisme, totem, magis, ancestor worship,
Apa itu animisme? Percaya adanya roh. Maka tidak satu pun agama lepas dari paham animisme. Karena percaya dengan roh. Apakah roh yang berada di alam bawah? Dalam bahasa keren saya sebut Stonian powers. Tingkatannya belum proses penyucian. Kalau di Hindu berada di Sapta Petala dia. Apakah dia roh suci? Uranian powers. Ya, Union alam murni, supreme being. Tadi udah diminta jangan ide bicara dengan bahasa yang tinggi-tinggi gitu bilang. Seharus seperti itu untuk menunjukkan kualitas kita. Nanti kan saya terjemahkan dengan bahasa emik, bahasa masyarakat. Don't worry, jangan khawatir. Ya. Jadi agama itu cikal bakalnya animisme, anime. Percaya adanya roh. Maka titik tolak agama ada roh. Ada sesuatu di balik benda, dunia fenomena, badan kita, dunia fenomena, dunia penampakan. Maka hidup ini bukan hanya apa adanya, tapi ada apanya. Jadi kita berbicara masalah ada apanya. Behind of spirit, without matter, sesuatu spirit di balik badan ini. Bisa dilihat? Makanya kalau ditanya bagaimana perjalanan roh, ya jenengan mati dulu lah. Saya nggak mungkin saya aja upacara ngaben suargantu pitaro dewa, suargantu pitaro ganam, hanya semoga engkau syukur roh nggak nuntut. Masa hanya doain aja, antar dong langsung, itu rohnya. Maka pengalaman yang paling unik ketika Gunung Agung meletus kemarin kan, itu kan Gunung Agungnya bukan meletus, batok-batok lah. Mau muntah? Tidak. Mau diem juga tidak. Jadi bara api di atas saya, di bawahnya ngaben. Di bawah kaki Gunung Agung persis itu. Yang disebut dengan kubu juntal. Kau beli ras terus nah. Sulingnya ditur ke sana, tidak ada berani datang ke sana. Ya. Kalau betul lahar itu muntah, betul-betul kita ngantar roh tuh dengan benar-benar itu. Saya sudah serahkan sama Betara Gunung Agung. Ya, kalau Gunung Agung sudah mengeluarkan sesuatu, pasti ada sesuatu mukjizat. Jenengan juga di sini bangkit menjadi kembali kepada agama leluhur, bukan berganti agama, bukan konversi, ya Kak. Kembali ke agama leluhur pasca 63 setelah 65. Bagaimana Banyuwangi ini banjir darah. Saya baca itu, sisi gelap Pulau Bali dan sebagainya. Maka kita harus pendekatan antropologi nggak bisa. Maka bersyukurlah kita lah sisa-sisa sebenarnya. Tapi bukan sisa-sisa yang apa? Bukan sisa kayu yang lapuk, tapi sisa kayu yang membatu. Saya berikan semangat. Ya. Terus terang, yang banyak belum tentu berkualitas, tapi ya barang mahal memang sedikit adanya. Ya tahu? Masa ada barang berkualitas banyak, pasti sedikit. Gadis cantik sedikit. Betul tidak? Makanya kan diperbutkan. Semangat ini, bayangkan putih semua kayak itu. Nah, bicara tentang roh. Dari mana roh itu? Apakah dia disebut dengan ya, Atman? Ya, kalau roh itu sudah jelas bahasa Arab itu. Ya. Secara umum kita pakai spirit ya. Spirit bahasa kampus ilmiah. Spirit. Spirit dalam keyakinan agama Hindu diberikan abhiseka julukan yang berbeda-beda. Ketika dia menjadi spirit alam semesta yang maha segala-galanya, tidak bisa dipikirkan. Ya. Bahkan beliau tanpa nama. Ini kedua pakar ini memang sangat filosofis sekali. Neti, tidak ini, tidak itu. Orang menyebut beliau maha sempurna. Tapi saya juga mengatakan sempurna pun beliau sesungguhnya tidak sempurna. Mengapa?
Karena ketika kita berikan label sempurna, dia adalah sifat. Ketika dia bersifat, dia tidak sempurna lagi. Untuk menjangkau Tuhan yang model begini, berat. Dalam teks tradisi Jawa kuna, jenengan juga yang memiliki. Jenengan kan bahasa Bali baru, oh ya Jawa baru. Orang Bali, bahasa Balinya Jawa Tengahan. Kita punya bahasa Jawa yang lebih, dia Jawa kuna, bahasa Kawi. Dan bahkan apa yang menjadi ujub-ujub di sini orang oseng dipakai orang Bali ingsun ngaturakan itu tradisi Banten semua pasti pekulun. Bahasa oseng nggak itu? Iya oseng. Siapa yang bawa? Jelas tradisi Gunung Raung dibawa ke Bali pada zaman Resi Marken. Waduh ini berangkat dari Gunung Hyang, Gunung Dieng, Damalung, bawa ke sini, ya Gunung Raung. Raungnya di sini toh, bahkan dibawa di situ, di Bali di gunung. Apa bukan di gunung, di Tegalalang ditaruh dengan pembawaan sapi putih itu. Maka sapi putih itu mulia sekali. Tidak pernah jadi keluarga Brahmana, maka sapi betina pun disebut dayu di situ. Yang jantan disebut ide bagus. Kalau nggak percaya silahkan ke sana. Ya, jadi roh. Ya, ini dalam konsep keagamaan ini Tuhan yang transenden, Tuhan yang di luar jalur pikiran. Disebutkan parantang sinangah widi sira maragelit sira maraga suksemetan kagraito deneng manah muang hindriyo. Karena Tuhan bukan objek pikiran, Tuhan bukan objek material. Tuhan bukan ini, bukan itu. Maka diberikan satu Brahman, berkha, berhi, meluap dan memenuhi. Brahma sesungguhnya doa dulu artinya. Dia mengalami pergeseran makna. Makanya dalam Atharva Weda dijelaskan Satyam Britam Ugram Tapu Diksa Brahma Yatnya Pertiwi Darayanti. Kata Brahma artinya doa. Lama-lama bergeser dari doa menjadi yang diberikan doa. Tapi kita lihat nilai dan spirit apa yang dikandung oleh bahasa itu. Ya. Maka dengan demikian, Tuhan yang demikian ini, entitas murni namanya. Dalam hal kebaktian, dia harus diturunkan levelnya. Maka yang transenden, yang widi, padahal widi sendiri sudah identitas. Kata widi artinya takdir. Mentakdirkan. Pakai bahasa Jawa sang yang titah. Sang yang tumitah. Turun demi kebaktian. Dalam teori siwa tattva dia menjadi sada siwa. Kalau tadi parama siwa. Ya. Paramasiwa selain ada di luar ciptaannya, juga ada di dalam ciptaannya. Paramasiwa tuam gohyam siwa tatwa parayana. Siwasya pranatan nityam candi kesaya namostute. Paramasiwa, wahai Tuhan kau sebagai bersifat rahasia. Tuam gohyam siwa tatwa parayana. Kau adalah hakikat dari semua yang ada. Berarti ada di luar, ada di dalam. Maka ketika proses ini mengada, beliau harus mengubah diri beliau. Kalau analisanya, nanti kita akan jelaskan analognya. Cerita kita agak lebih panjang dalam pemahaman teologi ini. Kebetulan saya di S2 ngajar teologi dan S3 sempat mengampu juga teologi. Turunkan levelnya. Kita berikan identitas. Karena sifat beliau begitu banyak, bahkan dalam Candogya Upanishad, beliau dihadirkan dengan para dewa, dengan jumlah dewa 33 juta. Bayangin, para pendeta kalau menghafal nama Tuhan 33 juta, berapa kali reinkarnasi itu? Akhirnya diperas, sampai akhirnya 33. Dalam filosofi teologi Weda. Mana itu? 12 Aditya. 11 Rudra.
8 wasuh, 1 indra, 1 prajapati. Maka jadilah 33. Uriping buono, 5 di timur, 9 di selatan, 7 di barat, 4 di utara, di tengah 8. Bahkan tulang ruas kita, tulang belakang 33. Uriping buono. Turunlah jadi para dewa. Harinya beliau menjadi banyak. Tapi kalau kita kembali, kita ringkas ya. Artinya disimpulkan kalau di India, pemujaan Tuhan sudah nama Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Siwa yang mana? Siwa itu masuk di mana-mana. Siwa bumi, siwa toyam, siwa tejo, samirana. Siwa bumi, Tuhan ada siwa di bumi. Siwa toyam, siwa yang ada di air. Siwa tejo, siwa yang ada di sinar. Siwa samirana, yang ada pada angin. Maka di mana ada Tuhan dalam pandangan itu? Berarti dengan demikian di WC ada Tuhan nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Tetapi kalau puji tulisannya di WC ya mbok, ya jangan loh. Sama mahasiswa saya di kampus juga, pasti lagi ngekos banyak, ada pelangkiran loh di atas. Pelangkiran. Ya, pelangkanire. Tempat tidurnya beliau, kita pelangkan tempat tidurnya kita, Balai Besar. Maka ibu kota yang besar di Kalimantan Tengah, bahasa Nusantara adalah Palangkaraya. Tempat tidur yang namanya Basara. Ya ada mahasiswa saya dari Dayak itu. Jadi kita, kata To juga mulia, To Raja, To Langkir Gunung Agung kan baru namanya itu. Ya. Tobada, mungkin seperti itu di Sulawesi ya.